Shalom, damai sejahtera bagi setiap kita. Anugerah Allah, kasih karunia Allah menyertai saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus. Setiap kita yang percaya kepada Kristus Yesus. Setiap kita yang menerima anugerah. Setiap kita yang menerima belas kasihannya. Setiap kita yang berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kita harus meneladani Kristus. Dan orang harus melihat bahwa Kristus hidup di dalam hidup kita. Saudaraku, kita baca firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Di ayat 22 dikatakan, saudaraku, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Di ayat 23 dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Haleluya. Saudaraku, betapa luar biasanya firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita yang percaya kepada Kristus Yesus, bahwa setiap kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Karena dikatakan, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejak. Jadi saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, penderitaan tidak bisa kita hindarkan dari kehidupan kita. Caci maki atau kata-kata fitnah itu tidak bisa hindarkan dari kehidupan kita. Karena kita tahu, saudaraku, bahwa Kristus saja, Kristus yang adalah Tuhan Sang Juru Selamat kita, ketika Ia ada di dalam dunia ini, Ia berbuat baik, Ia tidak melakukan kejahatan. Justru Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang baik. Dia mencelikkan mata orang buta. Dia membuat orang yang tuli mendengar. Ia menjadikan segala sesuatu menjadi indah. Yang lumpuh Dia buat berjalan. Yang bisu Dia buat berkata-kata. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Sekalipun Kristus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, tetap juga Ia dibenci sebagian oleh orang. Bahkan Dia, saudaraku, disalibkan. Bahkan Dia dituduh seorang penjahat. Bahkan Dia dituduh adalah orang-orang yang berkata sesuatu yang tidak benar. Siapa kita? Sehingga kita merasa bahwa setiap kita bebas daripada penderitaan. Kita bebas dari penganiayaan. Jika kamu sungguh-sungguh pengikut Kristus, engkau harus cakap. Engkau harus siap menanggung setiap penderitaan, menanggung ketidakadilan, menanggung caci maki, menanggung hal-hal yang tidak baik dari orang-orang yang membenci Kristus. Tetapi ada sesuatu yang sangat menarik, saudaraku, di sini. Di ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kita dipanggil, saudaraku, bukan hanya menikmati kebaikan Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya untuk menerima keselamatannya, tetapi kita juga dipanggil untuk menderita untuk Kristus. Jadi apapun yang kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita mengiring Kristus, sekalipun ada orang yang membenci kita, kita harus siap, kita harus kuat, kita harus memandang kepada Kristus dan melewatinya dengan sukacita. Karena firman Tuhan berkata, saudaraku, berbahagialah kamu jika kamu dibenci dan dianiaya karena namaku, sebab upahmu besar di surga. Bukan 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kenapa kita terlalu takut ketika kita mengalami penderitaan karena nama Kristus? Bukankah firman Tuhan berkata kepada kita, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada pada kamu. Amin. Jadi saudaraku, jika memang melalui kehendak Tuhan engkau diizinkan menderita karena namanya, jangan engkau lari dari kenyataan itu. Minta kekuatan dari Tuhan.
Karena saya percaya ketika engkau menderita karena Kristus, ketika engkau mengalami ketidakadilan dan penolakan karena nama Kristus, saya percaya ada kemuliaan yang menanti setiap kita. Amin. Yang kedua, saudaraku, yang sangat menarik dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudaraku, Kristus tidak berbuat dosa, dan di dalam Dia tidak ada sesuatu yang jahat dan tidak ada tipu daya, dan tidak ada di dalam mulutnya perkataan-perkataan yang menipu, tetapi perkataan-perkataan Kristus adalah perkataan-perkataan yang menyembuhkan orang-orang yang sakit, memberikan pengharapan kepada orang-orang yang putus asa. Jadi saudaraku, dikatakan ia tidak berbuat dosa. Saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib, kita yang sudah mati terhadap dosa, ketika kita menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan mau setiap kita tidak berbuat dosa lagi. Tuhan rindu supaya kita mengikuti apa yang Yesus lakukan di bumi. Ia tidak berbuat dosa. Memang tentu untuk mengalahkan dosa butuh kerja keras, butuh kerjasama dengan Allah, butuh tuntunan Allah, butuh pertolongan Allah. Tetapi saya percaya kita harus mengikuti teladan Kristus Yesus karena Dia tidak berbuat dosa, dan kita juga harus berhenti berbuat dosa karena kita hidup untuk kebenaran Allah. Kita sudah mati terhadap yang jahat karena Kristus telah membangkitkan kita. Dan dikatakan saudaraku, di dalam Dia tidak ada tipu daya. Dan kita pun harus mengikuti Kristus, bahwa dari mulut kita jangan sampai keluar kata-kata yang menipu, dan dari mulut kita jangan keluar kata-kata yang menghanyutkan orang lain, menghancurkan orang lain, melemahkan orang lain. Tetapi harusnya dari mulut kita keluar kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang memberi semangat. Amin. Saudaraku, yang ketiga dikatakan di ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Jadi saudara-saudaraku, ketika ada orang mencaci maki engkau, firman Tuhan berkata, jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, dan jangan engkau membalas caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya ucapkanlah berkat. Berkatilah mereka orang yang mengutuki kamu, doakanlah mereka yang memusuhimu, mintalah berkat kepada orang yang mengutuki kamu, kata firman Tuhan. Amin. Dan dikatakan saudaraku bahwa setiap kita harus mengikuti teladan Kristus, dan Kristus mau supaya setiap kita memandang kepada salibnya dan mengikuti teladannya. Dikatakan saudaraku, ia tidak membalas saudaraku. Ketika ia dicaci maki, ia tidak mencaci maki. Ketika ia diancam, ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ketika dia diludahi, ketika dia dicambuk, ketika dia dipukul, ketika dia dihajar, dia tidak mengancam mereka, sekalipun dia mampu berkuasa untuk membalasnya. Tetapi kita melihat betapa luar biasanya kasih Kristus. Ia mau memberikan teladan kepada kita. Ia memberikan teladan kepada kita supaya setiap kita mengikuti jejaknya. Amin. Karena itu saudaraku, saya mau mengingatkan setiap kita bahwa ia menderita karena dosa-dosa kita. Ia menderita karena kejahatan kita. Hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita, Dia mau menggantikan kita di atas kayu salib. Itu semua karena cintanya. Itu semua karena belas kasihannya. Ia menderita bagi semua manusia. Ia memikul seluruh dosa dunia ini supaya setiap manusia dibebaskan, supaya setiap manusia memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh luar biasa, supaya setiap manusia memiliki kehidupan yang kekal. Ia menderita saudaraku. Ia rela memikul semua caci maki. Ia rela memikul penderitaan oleh karena kasihnya kepada setiap kita. Karena itu saudaraku, saya mau mengingatkan kita supaya setiap kita ikut meneladani Kristus Yesus.
Dikatakan ketika ia dicaci maki, dia tidak mencaci maki baliknya. Ketika ia menderita, dia tidak mengancam. Karena itu saudara-saudaraku, ketika ada orang mencaci maki kita, ketika ada orang yang menyiksa kita, mungkin melalui perkataannya dia membunuh kita, jangan kita membalas. Tetapi kita harus berdoa bagi mereka. Kita harus meminta berkat dan pengampunan bagi mereka. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus, Ia sendiri rela memikul dosa kita di atas kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi saudara-saudaraku, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ketika kita dicaci maki, kita tidak boleh mencaci maki. Ketika kita menderita, kita tidak boleh mengancam, tetapi kita harus mengikuti, yaitu teladan dari Tuhan kita yang mulia, Tuhan kita yang penuh kasih, yang berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dibenci, dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dan dia berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dinista, karena roh Allah, roh kemuliaan itu ada padamu. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, apapun yang kamu hadapi di dalam perjalanan menuju surga, ingat bahwa kita harus mengikuti teladan Kristus. Kita harus kuat dan cakap, menanggung penderitaan di dalam Kristus, menanggung ketidakadilan, menanggung caci maki, menanggung fitnahan, menanggung nistahan, karena kita tahu bersama dengan Kristus kita kuat, bersama dengan Kristus kita cakap menanggung setiap penderitaan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.